Siapa yang gak kenal pisang Cavendish? Pisang dengan warna khas kuning dibalut kulit mulus itu, kerap kita temui di berbagai supermarket dengan harga yang cukup mahal, yang umumnya dijual dengan merek Sunpride di supermarket ternama. Namun tahukah Anda, bahwa pisang Cavendish sejak beberapa tahun lalu, ternyata telah dibudidayakan di Jembrana, Bali. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kebun Cavendish puluhan hektar, skala industri di Kabupaten Jembrana. Kita juga akan melihat langsung proses panen dan pasca panen pisang premium ini. Selamat pagi, saya Bagus Dwi Prasaja. Saya kebetulan di sini sebagai Head of Operation di NSA Bali, selaku memproduksi pisang Cavendish. Untuk luas lahan, kita kotor ada di 73 hektar, yang tertanam kita di 40 hektar. Sementara itu ya, jadi 36 hektar itu Cavendish, 4 hektarnya itu pisang kayu. Untuk Cavendish, kita bibitnya dari kultur jaringan. Kultur jaringan itu dari Lampung, dari pusatnya kita. Itu dikirim sini dalam bentuk planlet. Nah, dari planlet nanti kita ada nursery. Nah, di sana nursery itu sebelum tanam itu butuh waktu 3 bulan dari planlet. Nah, setelah 3 bulan, nah itu siap tanam, baru kita mulai ditanam. Nah, itu kalau bibitnya. Kalau klon kita ada klon kita sendiri, namanya ada CJ40, ada CJ50. Nah, yang kita fokus di Bali itu di CJ40. Bibit mulai ditanam, setelah bibit mulai ditanam itu untuk muncul jantung itu kira-kira di angka 5,5 bulan. Baru dia muncul jantung. Nah, dalam masa muncul jantung, sebelum muncul jantung kita ada beberapa perawatan lah, seperti pemupukan, ya penyiraman, terus pemotongan daun, pemotongan anakan ya. Nah, jadi dia sampai dia muncul jantung dia 5,5 bulan. Nah, untuk dia panen total itu kira-kira mulai di 9 bulan. Mulai di 9 bulan dia mulai panen. Untuk pembungkusan sendiri ini istilahnya kalau di pisang itu bagging ya. Nah, ini pembungkus ini menghindari si buah dari serangga-serangga yang akan menyerang, karena kita ketahui banyak serangga ya untuk yang menyerang buah-buah sekarang ya. Itu di umur berapa Pak dibungkus? Di umur kira-kira kalau secara bulan berarti di umur 7 bulan. Di umur 7 bulan setelah tanam, Jadi muncul jantung, terus 2 minggu setelah muncul jantung itu kita kasih pembungkus. Untuk pembukaan kita pakai pupuk kandang, pupuk organik juga kita pakai, cuma ditambah beberapa pupuk yang kimia memang Pak. Kalau untuk hama, untuk di daun kita ada spraynya, kita ada spray daun. Nah, itu khususnya itu pakai bahan-bahan kimia juga masih. Terus untuk yang di kebunnya ini juga masih beberapa pakai kimia. Kita ada aplikasi spray juga, spray batang, spray buah juga ada. Umur 9 bulan dia mulai panen. 9 bulan dia akan siap mulai dipanen. Cuma fasenya tanaman pisang ini memang dia dari awal bukan langsung habis ya. Jadi dia berkurva ya. Nah, sedikit terus naik terus sedikit lagi. Dia kurvanya seperti itu. Setelah dipanen, kita langsung masukkan ke packing house. Itu tempat rumah pengemasan kita. Nanti kita kemas di situ masih bentuk hijau. Nah, masih bentuk hijau dengan berbagai macam spesifikasi. Terus kita kasih ke pematangan. Ada di sini juga pematangan pisang. Di situ baru dia dimatangkan sehingga berubah warnanya menjadi kuning.
Kalau mulus memang ya salah satunya karena kita bungkus di sini, makanya dia tidak terkena goresan-goresan serangga atau apapun, salah satunya. Nah, untuk yang kuning memang kita pematangannya di sini menggunakan macam teknik lah. Nah, jadi itu mungkin nanti teknisnya ada di sana, menggunakan etilen segala macam, itu ada kadar-kadarnya. Sini ada total 177 tenaga kerja. Setelah kita di rumah pengemasan, itu sebenarnya sudah lepas dari produksi kita, dari tanggung jawab kita di sini. Nah, itu ada tim pemasaran sendiri, yang mana pemasaran ini sebenarnya kalau untuk di sini khusus di NSA Bali dengan 40 hektar itu kita baru mencukupi 20% kebutuhan Bali. Berarti masih butuh banyak, Pak? Masih butuh banyak lahan. Jadi kira-kira kalau kita hitung itu kira-kira kita butuh 300 hektar untuk bisa memenuhi Bali. Bahkan Bali bisa kirim keluar Bali, maksudnya bikin ke Banyuwangi atau ke Jawa Timur. Pak, membuka peluang untuk kerjasama dengan masyarakat mungkin, Pak? Ya, untuk mitra dengan petani kita atau masyarakat kita juga membuka ya. Jadi konsep kita di situ adalah corporate sharing value ya. Jadi di situ kita membantu minimal untuk petani ini mendapatkan hasil yang lebih layak lah dari segi penghasilan dengan menanam pisang. Nah, itu kita beberapa sudah ada kira-kira 11 hektar kita di Bali. Nah, kekurangan support untuk Bali ya, kekurangan Bali itu dipenuhi oleh yang lain, bahkan kita juga masih kirim dari pusat kita dari Lampung, masih ada langsung. Itu pun belum memenuhi 100% kebutuhan Bali. Itu untuk bertani pisang masih memiliki peluang yang bagus, Pak ya? Sangat-sangat bagus untuk bertani pisang, terutama bermitra dengan kita karena kita menjamin produknya semua kita beli. Ya, menjamin kita beli dan bibit dari kita dan beberapa dan supervisi juga kita bantu nanti. Tidak hanya membudidayakan pisang Cavendish, PT NSA, sesuai dengan perintah Gubernur Bali periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Wayan Koster, juga diminta membudidayakan pisang lokal Bali yakni pisang kayu di lahan seluas 5 hektar. Tujuannya untuk melestarikan keberadaan pisang kayu yang mulai langka, dan untuk memenuhi kebutuhan akan pisang kayu untuk tujuan upacara adat keagamaan di Bali. Ya, untuk pisang kayu, kita di sini kan diundang ya kemarin itu oleh Bapak Wayan Koster. Nah, beliau berpesan kalau bisa ataupun diharuskan memang kita menanam pisang kayu. Nah, pisang kayu itu sampai sekarang kita targetkan 5 hektar. Memang tertanam baru 4 hektar sekarang kita. Kita sedang progres ke 5 hektar. Nah, itu sih. Jadi Pak Wayan Koster kemarin memang meminta kita khusus untuk menanam pisang kayu. Bali sebagai daerah pariwisata, dan pulau dengan banyak kegiatan adat budaya dan keagamaan, membutuhkan banyak pasokan buah-buahan baik buah lokal maupun buah premium. Tidak hanya buah-buahan, namun juga kelapa, janur dan bahan-bahan upacara adat keagamaan lainnya, banyak didatangkan di luar Bali. Gubernur Bali Wayan Koster, pada masa kepemimpinannya, telah mendorong petani dan pekebun di Bali, untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian agar bisa dipasarkan di hotel-hotel di Bali. Diharapkan juga agar Babda, Baga Usaha Padruan Desa Adat, bisa mengelola tanah-tanah desa untuk memproduksi buah-buahan berkualitas untuk disuplai ke hotel-hotel. Keinginan berpartner bisa disampaikan langsung pada PT NSA, dengan pola kerjasama seperti yang dilakukan di Desa Asahduren, Jembrana. Petani yang mengolah tanahnya sendiri, dan mendapatkan bibit, pupuk dan pelatihan dari PT NSA. Kemudian PT NSA yang akan membeli produk yang sudah jadi dengan harga yang fair. Jika petani yang ikut cukup banyak, mereka bisa dihimpun dalam wadah Babda atau koperasi. Koperasi atau Babda bisa mengambil alih pekerjaan pasca panen, untuk membersihkan dan mempacking produknya seperti kemitraan yang sudah dilakukan di Lampung. Produknya bisa pisang Cavendish, pisang kayu, pisang mas, jambu, nenas atau mangga, tergantung karakter tanahnya. Diperlukan luas minimum agar biaya logistiknya menjadi optimal. Harapannya para petani Bali, bisa sejahtera dan kebutuhan akan buah-buahan dan sejenisnya untuk pariwisata bisa dipenuhi oleh masyarakat Bali sendiri, dengan kualitas yang bagus. Mari,
Jadikan segalanya lebih baik.